Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeli Gustiana Putri, NIM 200501138, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah reportase dan investigasi. Baik, kali ini saya akan mereview tentang majalah Tempo belak-belakan tentang korupsi daging berjanggut. Nah, sama kita ketahui, sebelum korupsi impor daging dibongkar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita sebut dengan KPK telah menerbitkan berita yang pertama, main daging pentolan, PKS. 2 bulan kemudian, Tempo menulis laporan sekali lagi daging berjanggut. Hampir 2 tahun kemudian, publik dikagetkan oleh peristiwa tangkap tangan atas nama Ahmad Fatanah dan Lutfi Hasan Ishak. Presiden tak berhenti di situ. Pengusaha Surabaya yang ketika itu berada di penjara Teluk Dalam, Kalimantan Selatan, tersebut menjadi pembocor yang mengungkap kasus dari daging berjanggut ini. Tempo mengangkat cerita perselingkuhan uang, kekuasaan, dan korupsi Partai Dakwah. 3 laporan utama ditulis suap sapi berjanggut dan hangus. Sejumlah petinggi PKS terpangkap perkara. Nah, kasus selanjutnya yang saya review yaitu mega korupsi simulator kemudi, di mana Inspektur Jenderal Joko Susilo menjadi jenderal aktif pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia itu terlibat kasus mega korupsi pengadaan simulator kemudi yang merugikan negara sekitar 121 miliar. Skandal ini terkuak ketika para penggarap proyek simulator pecah kongsi. Awalnya perkongsian Budi Sukotjo berlangsung mulus pada 2011. Sukotjo kembali ketiban rezeki nomplok menggarap proyek dengan nilai fantastis yaitu 198,6 miliar. Sangat fantastis. Nah, uang proyek pun menciprap kemana-mana, terutama ke petinggi-petinggi korps. Nah, yang ketiga saya akan mereview Villa Jenderal di balik banjir Jakarta. Nah, penyebab terjadi banjir di Jakarta adalah hutan lindung yang dibabat dan dijadikan perumahan dan villa. Ironisnya, villa-villa itu ternyata milik pejabat, jenderal, dan bahkan pengusaha ibu kota. Jenderal dan pengusaha ibu kota ternyata telah membangun bangunan permanen sebanyak 1.500 bangunan permanen. Nah, konservasi hutan lindung adalah milik para pejabat. Cahyo terkejut sendiri membaca data itu karena ada banyak nama pejabat di situ dan dokumen setebal 200 halaman itu diperoleh oleh Cahyo Junaidi pada Maret 2007. Nah, berita yang keempat saya akan mereview penjara khusus yang terbongkar. Awalnya sedikit informasi yang didapat oleh wartawan, tetapi dengan antusiasnya wartawan untuk menguak informasi ini, akhirnya terbongkar juga ternyata ada penjara khusus yang ada di balik yang terbongkar. Nah, hal ini dikarenakan salah satu terpidana Artalita Suryani alias Ain di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dia sedang asik menikmati penjara dengan mendapatkan fasilitas kecantikan berupa perawatan muka dan lain sebagainya. Nah, ketika melakukan inspeksi mendadak sehari sebelum majalah beredar di pasar, inspeksi tim bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memergoki Ain sedang memperoleh perawatan kecantikan, juga fasilitas khusus. Investigasi ini menjadi acuan pemerintah untuk membenahi sistem lembaga permasyarakatan. Setidaknya begitu diklaim pemerintah pada saat itu. Saya Zeli Gustiana Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.